Tiap daerah pasti punya kuliner khas yang menarik untuk dicicipi. Tapi kalau makanannya aneh bin ajaib kayak gini, Fems yang di rumah berani coba nggak? Di Cirebon, Jawa Barat, tanah liat ternyata nggak cuma dimanfaatkan untuk membuat gerabah atau genteng, Fems, tapi dijadikan kudapan. Yang bener. Menyantap tanah liat yang dinamakan ampo ini sudah jadi tradisi alias warisan turun-menurun. Biasanya jadi pelengkap saat acara sedekah bumi, selamatan, atau musim panen tiba. Tapi tanah yang dimakan bukan sembarang tanah liat, Fems. Teksturnya harus lembut, bebas dari pasir, kerikil, batu, dan kotoran hewan. Gini nih prosesnya. Tanah yang akan dibuat menjadi ampo biasanya merupakan tanah kering. Tanah dijemur sampai benar-benar kering, ditumbuk dan diayak. Tambahkan air sedikit demi sedikit. Lalu uleni dengan tangan. Tujuannya agar tanah menjadi liat. Nah, tanah liat juga harus dimasak dulu, Fems. Hal ini dilakukan untuk mencegah telur cacing masuk ke dalam tanah, serta mematikan bakteri di dalamnya. Lanjut ke proses pembentukannya. Ampo dibentuk seperti gulungan ala-ala snack roll dengan bantuan daun pisang. Tekan-tekan sampai tipis, lalu bentuk melingkar. Setelahnya, gulungan ampo dibakar kurang lebih selama 5 jam. Kalau kata warlock alias warga lokal sih, rasa ampo itu mirip kayak kacang. Hambar, bertekstur renyah, serta beraroma tanah. Biar nampol, biasanya ampo dimakan bersama manisan pepaya. Konon, mengkonsumsi ampo dipercaya dapat memperkuat sistem pencernaan dan juga mendinginkan perut. Gimana? Tertarik icip-icip ampo nggak, Fems? Nah, kalau yang ini kayaknya cocok buat kamu nih, Fems, yang doyan nyambel. Bukan sambal biasa, tapi bahan utamanya berasal dari walang alias belalang. Waduh, agak ekstrim ya, Fems. Kuliner ini populer di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta. Karena dulu bahan makanan cukup sulit. Belalang kemudian dijadikan sebagai makanan alternatif. Lama-kelamaan, mengkonsumsi belalang jadi bikin lagi deh. Malah, Fems, jadi makanan khas setempat, Fems. Walau ekstrim dan bentuknya bikin bergidik, tapi rasanya ciamik kok, Fems. Gurih, renyah, dan sedikit kenyal. Apalagi dijadikan sambal goreng kayak gini nih. Pertama-tama, buang bagian sayap dan kaki belalang. Bersihkan belalang hingga ke isi perutnya agar rasanya tidak pahit serta dapat meminimalisir alergi. Sekarang, giliran racik sambalnya, Fems. Bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai dihaluskan. Kemudian, sebelum digoreng, belalang harus terlebih dahulu direbus hingga warnanya kecoklatan. Tumis bumbu halus, lalu masukkan belalang yang sudah digoreng dan aduk-aduk sampai rata. Selain sambal, olahan belalang juga bisa dijadikan goreng tepung, Fems. Kandungan protein pada belalang terbilang tinggi. Nutrisi di dalamnya juga bisa menetralisir racun di dalam tubuh, sehingga mampu mencegah berbagai macam penyakit. Tapi ingat, jangan konsumsi berlebihan ya, Fems, karena protein pada belalang terkadang bisa menimbulkan alergi. Masih famili serangga yang dijadikan kuliner nggak kalah ekstrim dari belalang nih, Fems. Yang ini namanya goreng pung. Di Jawa Barat, lebih dikenal dengan nama tonggeret. Itu tuh serangga berwarna coklat kitaman yang sering mengeluarkan suara nyaring dari pepohonan. Serangga ini kerjaannya cuma makan, nyanyi, kawin, lalu mati. Masa hidupnya pun terbatas, cuma 3-6 hari aja. Bener-bener definisi life to the fullest ya, Fems. Menjalani hidup sepenuhnya. BTW, serangga gede hitam dan serem kayak gini beneran bisa dimakan loh, Fems. Oleh warga Gunung Kidul, biasanya gareng pung dijadikan olahan bacem. Bersihkan gareng pung, tapi nggak perlu sampai isian perutnya, Fems, karena nggak akan mempengaruhi cita rasanya. Kemudian, gareng pung direbus bersama dengan bumbu-bumbu sederhana, seperti garam, bawang, dan gula Jawa. Terakhir, masukkan gareng pung dan goreng hingga kering. Biar makin endul, biasanya tambahkan sambal bawang sebagai pelengkap. Dijamin rasanya gurih, nggak kalah kayak walang goreng. Kandungan nutrisinya juga no play-play, Fems. Mengkonsumsi gareng pung dipercaya mampu menjaga organ tubuh, meningkatkan massa otot dan daya tahan tubuh. Cocok pol buat melindungi tubuh biar nggak gampang sakit. Pecinta kuliner mana sih yang gak kepincut sama olahan makanan yang dibungkus dan dikemas dengan daun pisang? Aromanya itu loh, alamak.
Di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, ada nih fams, nasi bakar yang jadi kuliner khas. Bukan sembarang nasi bakar, tapi namanya sego kobong oseng-oseng ungker. Waduh, kuliner apaan tuh? Hehe, buat fans yang belum tahu nih, ungker itu sejenis kepompong yang hidup di tanah atau daun jati kering. Hewan ini umumnya muncul saat awal musim hujan dan menyerang pohon jati yang daunnya baru tumbuh. Saat musim kemarau, ulat jati yang tinggal di pohon akan turun ke tanah dengan cara turun menggunakan air liur yang membentuk sulur. Ketika di tanah itulah, ulat mencari tempat bersembunyi di balik daun atau batu. Kemudian, ulat akan membungkus tubuhnya dengan air liur dan butiran tanah. Proses ini membuat ulat berubah menjadi kepompong berwarna coklat kehitaman dan disebut ungker. Nah, oleh masyarakat Blora, ungker sering diolah menjadi oseng-oseng fams. Kalau mau makin mantul, bisa nih dijadikan sego kobong alias nasi bakar. Goreng ungker terlebih dahulu, lalu masukkan bumbu seperti bawang, cabai, garam, dan daun salam. Gak ketinggalan daun kedondong serta kecap manis. Siapkan daun pisang sebagai pembungkus nasi yang sudah diisi oseng ungker. Setelahnya tinggal dibungkus dan dibakar deh. Waduh, kecium gak tuh aroma-aroma bakarnya fams? Hahaha. Yes, rasa sego kobong ungker ini emang semaknyus aromanya fams. Gurih-gurih gimana gitu ya. Kenikmatan dengan kandungan protein ungker yang tinggi membuatnya nagih dan nagih lagi untuk dikonsumsi. Tapi ingat, jangan sampai kalap ya fams. Hahaha.